hari Minggu. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Emma dan kakak Tika dalam sekolah minggu untuk anak Indria 3. Tapi sebelum ketemu kasih materi, kakak Emma ajak adik-adik semua ambil Alkitab, kita mau baca firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di siang hari ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengar apa kata sabda-Mu. Amin. Iya, kata pembacaan di siang hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan katong di siang hari ini. Katong akan terima materi pada kakak Tika, dipersilahkan. Dan kayak kakak Emma. Ya adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Raja Ahab adalah raja yang tidak percaya kepada Allah. Karena ketidakpercayaannya Raja Ahab, Allah menghukum dan memberikan kemarau yang panjang dan sangat lama. Artinya tidak ada hujan yang turun di negeri itu. Semua sungai kering, tidak ada air yang mengalir, sehingga semua tanaman dan ternaknya mati. Akhirnya adik-adik terjadilah kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan. Tetapi Allah tetap menjaga dan memelihara Nabi Elia. Sama juga dengan Allah memelihara adik-adik, orang tua, dan kakak-kakak pengasuh. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, "Pergilah ke Sarfat, diamlah di sana. Ada seorang janda yang akan memberi kamu makan." Adik-adik, janda itu artinya perempuan yang sudah ditinggal suaminya atau suaminya sudah meninggal. Nabi Elia taat dan pergi ke Sarfat. Ketika Nabi Elia sampai di pintu gerbang kota Sarfat, Nabi Elia melihat seorang ibu yang sedang mengumpulkan kayu. Lalu berkatalah Nabi Elia kepada ibu itu, "Bolehkah aku meminta tolong?
ambilkan aku air di dalam kendi karena aku haus. Ketika janda itu pergi mengambil air, Nabi Elia berkata lagi, ambilkan juga sepotong roti karena aku lapar. Aku tidak mempunyai roti sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku akan mengumpul kayu-kayu ini, nanti akan dibakar untuk memasak tepung dan minyak yang sedikit itu, yang akan menjadi roti kecil untuk aku dan anakku makan. Setelah habis, kami tidak tahu akan makan apa lagi. Kami akan kelaparan dan mungkin segera akan mati, kata ibu janda itu. Lalu Nabi Elia berkata, jangan takut, buatlah dahulu sepotong roti kecil untuk aku, setelah itu buat untukmu dan anakmu. Sebab begini firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Ibu janda itu tanpa berpikir, dengan taat mengambil tepung dan minyak terakhir yang sedikit itu. Lalu dibuatnya roti dan diberikannya kepada Nabi Elia. Ibu janda itu tidak marah, kesal, dan khawatir ketika memberikan makanan terakhirnya kepada Nabi Elia. Itu menunjukkan kalau ibu janda itu selain taat, murah hati, memberi dan mendahulukan menolong orang lain, walaupun dari kekurangan, walaupun dari dia tahu itu makanan terakhirnya dan anaknya yang mungkin di ujung kematian. Tapi wow adik-adik, ketika ibu janda itu melihat tempayan dan buli-bulinya yang tadi kosong sudah terisi kembali, lalu ibu janda itu segera membuat roti untuknya dan anaknya. Setiap ibu janda itu ingin membuat roti, semua persediaannya masih ada, dan mujizat Tuhan terjadi atas ibu janda itu. Apa yang dikatakan Nabi Elia tentang firman Tuhan terjadi atas kehidupan ibu janda ini. Oleh karena kemurahan dan belas kasihannya, dia dipelihara Tuhan Allah, tidak berkelaparan, selalu sukacita karena berkat Tuhan menutupinya. Nah adik-adik, dari cerita di atas memberi kita semua pelajaran, walaupun kita semua harus beribadah, belajar, bekerja dan melakukan segala aktivitas di rumah, kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang selalu jaga dan pelihara kita semua. Tentunya dengan cara kita menjaga kesehatan dan mengikuti semua peraturan yang berlaku. Demikian firman Tuhan kita di hari ini. Iya, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan, terus sudah dengar cerita dari kakak Tika. Sekarang kita mau berdoa. Oke, ajak adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, di siang hari ini kami telah selesai dengan cerita tentang janda di Sarfat. Bapak berkati kami agar apa yang disampaikan oleh para pengasuh kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, di siang hari ini kami akan meminta mohon berkat daripadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mau menyertai kami, orang-orang yang membenci bahkan menyayangi kami mulai dari hari ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, ketemu kegiatan sekolah minggu di hari ini telah selesai. Selamat siang dan shalom.